Hai managers, ketemu lagi dengan kita kelompok 4 dari mata kuliah Komputerisasi Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kita akan membawakan materi tentang Driving Digital Strategy. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Fahmi, saya sendiri Siti Nurhaliza, Syifa Nadira Utami, dan Syafira Maisara Baru Sembiring. Adapun topik yang akan kami bawakan pada materi kali ini, yang pertama adalah menata ulang bisnis Anda, yang kedua evaluasi kembali rantai nilai Anda, terhubung kembali dengan pelanggan Anda, dan yang terakhir adalah membangun ulang organisasi Anda. Yang pertama, saya akan bacakan tentang menata ulang bisnis Anda. Tentukan bisnis Anda seputar pelanggan Anda, bukan produk atau pesaing Anda. Kasus kali ini kita akan membawa contoh perusahaan Amazon. Produk dan pelayanan Amazon yang beragam dan pesaing perusahaan yang sangat banyak dan beragam. Kebanyakan perusahaan menentukan bisnis mereka dari baik produk mereka atau pesaing mereka. Contohnya, Anda mungkin mempertimbangkan diri Anda dalam bisnis perbankan atau industri otomotif, tetapi sulit untuk menemukan Amazon pada gaya atau mode tradisional ini. Amazon memperluas cakupannya seputar pelanggan-pelanggannya. Persaingan tidak lagi ditentukan oleh batas industri tradisional. Seharusnya sudah jelas dari diskusi sejauh ini bahwa persaingan tidak lagi ditentukan oleh produk tradisional atau batas industri. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat data dan perangkat lunak menjadi bagian integral dari hampir semua bisnis, yang mana menyamarkan batas-batas industri lebih cepat dari sebelumnya. Keuntungan kompetitif tidak lagi berasal dari biaya rendah atau perbedaan produk, melainkan pengetahuan mendalam tentang pelanggan, logistik untuk pergudangan dan pengiriman, dan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola infrastruktur teknologi. Selanjutnya, revolusi platform. Mengapa tiba-tiba ada ledakan platform? Sederhananya, akan terlalu sulit dan mahal bagi Anda untuk bangun setiap pagi dan menemukan pekerjaan hari ini yang sesuai dengan keahlian Anda. Sekarang ini, teknologi digital telah secara dramatis mengurangi biaya transaksi untuk menemukan dan menjual barang dan jasa. Membangun masa kritis. Caranya adalah dengan mengembangkan aplikasi atau layanan menarik Anda sendiri. Mulai dengan fokus, mensubsidi satu sisi platform, dan membangun sebuah model freemium. Selanjutnya bagian 2, evaluasi kembali rantai nilai Anda akan dibacakan oleh Syafira Maisara. Silakan Syafira. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi ini, yaitu evaluasi kembali rantai nilai Anda. Memikirkan kembali R&D dan inovasi. Perusahaan menghabiskan miliaran dolar untuk R&D dengan harapan menciptakan produk inovatif yang akan memberikan mereka sebuah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kebanyakan manajer bisnis mengasumsikan produk produsen ini atau model yang dipimpin perusahaan menjadi mode dominan inovasi. Mengapa inovasi terbuka bekerja? Mengapa pengguna dan peserta kontes mampu menggulit tim ilmiah berkaliber tinggi internal perusahaan untuk beberapa masalah yang paling kompleks atau rumit? Penelitian menyarankan alasan berikut. Yang pertama, pendekatan beragam. Yang kedua, nilai yang ekstrim. Ketiga, wawasan pelanggan yang baik. Dan keempat, pemilihan diri sendiri. Mengapa orang berpartisipasi pada inovasi terbuka? Memikirkan kembali R&D dan inovasi berfokus pada inovasi yang dipimpin pengguna. Von Hippel dan rekannya melakukan penelitian di Finlandia dan menemukan 4 faktor yang memengaruhi partisipasi pengguna dalam inovasi terbuka kebutuhan pribadi, kesenangan dan pembelajaran, keinginan untuk membantu orang lain, dan hadiah uang. Sementara sejumlah kecil orang termotivasi terutama oleh uang, hampir 80% pengguna berpartisipasi karena kebutuhan pribadi atau untuk bersenang-senang dan belajar. Keunggulan operasional industri 4.0. Penemuan pembangkit dan transmisi tenaga listrik pada akhir abad ke-19 dan pengguna listrik pada awal abad ke-20 dalam proses jalur perakitan mengantarkan revolusi industri kedua, yang menyaksikan produksi massal dan meningkatkan keterjangkauan segala sesuatu, mulai dari mobil hingga rumah tangga, peralatan. Pada pertengahan abad ke-20, elektronik dan teknologi komputer memimpin revolusi industri ketiga yang berdampak besar pada manufaktur melalui desain berbantuan komputer atau CAD. Manufaktur
manufaktur berbantuan komputer atau CAM, dan otomatisasi melalui robot. Saat ini, teknologi digital memimpin revolusi industri keempat yang memungkinkan konvergensi produk digital dan fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fahmi. Dipersilakan. Terima kasih, Syafira. Yang ketiga, terhubung kembali dengan pelanggan Anda. Mendapatkan pelanggan. Pertumbuhan adalah prioritas utama untuk setiap bisnis, dan memperoleh pelanggan baru adalah pendorong utama pertumbuhan. Alat pemasaran digital dan sosial memberikan cara baru dan inovatif untuk memacu pertumbuhan ini. Namun, biaya akuisisi dan profitabilitas sangat bervariasi antar pelanggan dan saluran. Jadi dalam bab ini kita akan fokus pada dua pertanyaan dasar, yaitu pelanggan mana yang harus Anda peroleh dan bagaimana cara Anda mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan pelanggan? Yang pertama dari pencarian hingga pembelian, personalisasi dan penargetan uang, media sosial dan viralitas, akuisisi melalui penawaran di luar periklanan. Pemasaran berbasis momen. Pengiklan terobsesi untuk mengetahui konsumen, demografi dan minat mereka, jaringan pertemanan mereka, apa yang mereka posting di Instagram atau Pinterest, apa yang mereka tulis di media sosial. Semakin banyak kita mengenal konsumen, iklan akan semakin bertarget dan relevan. Setidaknya itulah harapannya. Tetapi konsumen itu kompleks dan multidimensi. Pemasaran berbasis momen dalam tindakan. Yang pertama, Sephora. Mencari ulasan produk dengan smartphone secara instan. Red Roof Inn mengembangkan cara untuk melacak penundaan penerbangan. Bank DBS. Pinjaman hipotek adalah bisnis yang menarik bagi DBS. Cara memenangkan micromans. Sebuah studi tahun 2015 oleh Forrester menemukan bahwa hanya sepertiga bisnis yang memprioritaskan pendekatan berbasis momen dan hanya 2% perusahaan yang memiliki semua elemen yang diperlukan untuk organisasi yang siap menghadapi momen. Jadi, bagaimana Anda membuat program berbasis momen? Berikut beberapa pedoman. Yang pertama, petakan perjalanan konsumen untuk memahami maksud dan konteksnya. Yang kedua, klasifikasikan momen yang berbeda ke dalam grup yang koheren. Yang ketiga, berikan informasi yang berguna. Yang keempat, buat konten snackable. Yang terakhir adalah masalah kecepatan. Interaksi online, offline. Meskipun beberapa pengiklan terbesar seperti General Motors dan Unilever sekarang menghabiskan sebagian besar anggaran iklan mereka secara online, sebagian besar penjualan mereka masih terjadi di saluran offline. Meskipun relatif mudah untuk melacak konsumen yang terpapar iklan online dan kemudian membeli secara online, menghubungkan titik-titik antara iklan online dan penjualan offline tidaklah mudah hingga saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syifa Nadira Utami. Baik, terima kasih Saudara Fahmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang materi keempat, yaitu membangun ulang organisasi Anda. Mengelola transisi digital. Mendorong perubahan dalam organisasi yang besar dan mapan tidak pernah mudah, tapi lebih sulit lagi dalam menghadapi teknologi yang berkembang pesat dan model bisnis yang muncul yang menciptakan ketidakpastian besar untuk masa depan. Kecepatan transisi. Mereka yang menyukai transisi yang lambat berpendapat bahwa masa depan tidak pasti, dan bodoh untuk melompat dengan cepat. Mungkin lebih baik untuk merintis dan menguji berbagai hal sebelum menyerahkan sumber daya ke arah yang baru. Pada akhirnya, kecepatan transisi bergantung pada 3 faktor utama, yakni para pelanggan, para pesaing, dan perusahaan itu sendiri. Membangun perusahaan baru dari dalam. Bisakah Anda mengubah perusahaan lama menjadi perusahaan baru dengan pengubahnya dari dalam? Meskipun banyak orang yang percaya bahwa itu tidak mungkin, bukti terbaru bahwa menunjukkan bahwa ini mungkin tidak sepenuhnya benar.
Keterampilan, kapabilitas, dan manajemen bakat. Saat ini pertanian telah menjadi operasi berteknologi tinggi. GPS pada traktor otonom memastikan bahwa mereka tidak menutupi tanah yang sama 2 kali atau melewatkan 1 titik pun, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan pemanfaatan pupuk. Teknologi juga mengarah pada pertanian presisi. Kemudian ada analisis data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan atau AI. Saat ini AI atau artificial intelligence adalah kekuatan di balik otomatisasi, dan itu menciptakan ketakutan dan kegembiraan pada saat yang bersamaan. Apapun pandangan yang Anda pegang, tidak diragukan lagi bahwa AI akan berdampak dramatis pada masa depan pekerjaan dan untuk keterampilan yang digunakan untuk berkembang di era digital. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kami tentang driving digital strategi. Mungkin bahan ini akan berguna bagi Anda yang ingin memulai sebuah bisnis startup di platform yang cenderung berbasis teknologi dan yang memudahkan Anda untuk mencari pelanggan dan bersaing dengan para pesaing Anda. Terima kasih. Kami kelompok 4 mengucapkan Terima terima kasih. kasih. Terima kasih. Bye.